Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis senyawa hidrokarbon. Tetap semangat. Jenis-jenis senyawa hidrokarbon terbagi menjadi dua. Menurut bentuk rantainya ada alifatik, alisiklik, dan aromatik. Menurut jenis ikatannya ada alkana, alkena, dan alkuna. Nah, senyawa hidrokarbon sendiri adalah senyawa yang tersusun dari atom C dan atom H. Berikut contoh dari senyawa hidrokarbon. Yang pertama ada metana, etana, etena, dan etuna. Nah, keempatnya ini adalah senyawa alifatik. Ya, berdasarkan bentuk rantainya senyawa alifatik. Artinya dia strukturnya terbuka. Kemudian siklopropana adalah senyawa alisiklik. Dia strukturnya tertutup. Kemudian aromatik ini adalah senyawa benzen. Dia tertutup tapi dia selang-seling antara ikatan rangkap 1 dan rangkap 2. Adapun untuk jenis ikatan di sini berdasarkan jenis ikatannya ada senyawa yang jenuh, ada tak jenuh. Nah, tadi sudah kita bahas bahwa ada jenis ikatannya, ada alkana, alkena, alkuna. Ternyata hidrokarbon jenuh itu adalah alkana dan hidrokarbon tak jenuh itu alkena dan alkuna. Nah, yang pertama alkana. Alkana adalah senyawa hidrokarbon jenuh dan alkana itu adalah ikatan tunggal, artinya atom C dengan berikatan tunggal dengan atom C lainnya. Rumus umum untuk senyawa alkana untuk memperoleh rumus umum molekulnya yaitu CnH2n ditambah 2, di mana N adalah jumlah atom karbonnya. Nah, misalkan di sini C-nya 1. Maka hanya 2 dikali 1 tambah 2. 2 kali 1 2 tambah 2 4. Berarti CH4. Nah, selanjutnya deret homolog. Apa itu deret homolog? Deret homolog adalah kelompok senyawa dengan rumus umum yang sama dan memiliki sifat yang mirip. Nah, rumus umum untuk senyawa alkana adalah CnH2n ditambah 2. Ketika C-nya sama dengan 1, maka rumus molekulnya CH4 dan namanya metana. Penamaan ini kalau bisa dihafal ya. Jadi berurutan dari metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana, andekana, dodekana, tetradekana, oktadekana, dan eikosana. Nah, di sini ketika C-nya misalkan C-nya sama dengan 5, maka rumus umumnya C5H12, maka namanya adalah pentana. Begitupun seterusnya, ketika C-nya adalah 10, maka namanya dekana. Jangan lupa dihafal ya, minimal dari C1 sampai C10. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sifat deret homolog. Sifat deret tadi alkana, alkena, alkuna. Yang pertama, mempunyai sifat kimia yang mirip. Kemudian kedua, mempunyai rumus umum yang sama. Jadi rumus umumnya adalah CnH2n tambah 2 untuk alkana ya. Terus perbedaan MR. MR itu adalah massa molekul relatif antara dua suku berurutan sebesar 14. Kemudian makin panjang rantai karbonnya, maka makin tinggi di titik didihnya. Jadi salah satu contoh dari pengaplikasian dari senyawa alkana ini adalah minyak bumi. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang tata nama senyawa alkana. Ya, berikut caranya untuk menentukan tata nama alkana. Yang pertama, memilih rantai induk terpanjang. Jadi dipilih dulu nih rantai induk terpanjangnya. Kemudian yang kedua, memberikan nomor. Nah, pemberian nomor dimulai dari atom yang ujung dan atom yang terdekat dengan cabang. Ya. Kemudian ketiga, memberi nama cabang-cabangnya. Untuk cabangnya, kalau dia 1 bernamanya
metil, kalau 2 etil. Jadi sama kayak tadi, metana, etana, propana. Ananya tinggal diganti il, jadi metil. Oke, selanjutnya nama cabang ditulis dan diikuti nama rantai induk. Kemudian tulis nama cabang dengan awalan angka tempat cabang terkait. Ya, tulis nama cabang dengan awalan angka tempat cabang terkait. Misalkan 2 metil, artinya cabangnya ada di nomor 2. Kemudian di antara angka dan angka diberikan tanda koma, dan di antara angka dengan huruf diberikan tanda garis datar. Jika terdapat cabang yang berbeda, cabang diurutkan menurut abjad. Jadi kayak metil dengan etil. Metil itu cabang 1, etil itu cabang 2. Karena di sini metil diawali dengan huruf M, sedangkan etil diawali dengan huruf E, maka penulisan lebih dulu ditulis adalah etil. Etil dulu baru metil. Oke. Selanjutnya contoh penamaannya di sini ya. Bisa dilihat, Ibu akan jelaskan lagi kembali melihat contohnya. Di sini ada rantai terpanjang. Jadi rantai terpanjang atau rantai utama. Jadi pertama ketika ada rumus struktur ini kita harus lihat dulu yang mana rantai utamanya. Ternyata rantai utamanya di situ adalah atom C yang lurus ya. Nah, jumlahnya ada berapa C-nya? 1 2 3 4 5 6. Nah, tadi kalau 6 itu namanya apa? Heksana. Kita tulis dulu heksana di bagian ujungnya. Heksana. Ya. Kemudian kita lihat, kita beri nomor. Nomor dimulai dari atom ujung yang paling dekat dengan cabang. Nah, di sini ujung kiri dan ujung kanan itu sebenarnya cabangnya ada ya. Cuman di ujung kiri itu ada 2 cabangnya. Maka penomoran dimulai dari kiri. Ya, 1 2 3 4 5 6. Setelah itu kita lihat ada cabangnya. Oh, kita lingkari. Nah, di situ ada cabang 1. Cabang 1 ya. Ibu bilang cabang 1 artinya metil. Kalau alkana, metana, ananya diganti il, makanya jadi metil. Nah, metil ada berapa cabang? Ada 3. Kalau ada 3 cabang berarti namanya trimetil. Kenapa tri? Karena ada 3. Kalau 2 cabang berarti dimetil. Ya, kalau 1 cabang metil aja. Nah, metil ada di nomor berapa semua metil? Ya, ada di nomor 2, di nomor 2 lagi, dan di nomor 5. Trimetil. Makanya di situ 2,2,5 trimetil heksana. Nah, selain metil ada apa lagi cabangnya? Oh, ternyata ada cabang etil. Cabang etil itu artinya cabangnya memiliki 2 C. Ya, kalau alkana yang 2 C-nya namanya etana. Etana. Ananya diganti dengan il, jadi namanya etil. Artinya cabang yang memiliki 2 C. Nah, cabangnya ada di nomor berapa? Ada di nomor 3. Makanya 3 etil 2,25 trimetil heksana. Itulah namanya. Nah, perhatikan tadi dikatakan bahwa cabang dimulai dari sesuai abjad. Di situ jadi etil. Etil ditaruh lebih di depan, metil ditaruh di belakang, maupun di situ ada hurufnya atau huruf T. Jadi huruf T, tri itu bukan cabangnya, tapi berapa jumlah cabangnya. Jadi tetap dilihat metilnya M. Nah, arti dari nama ini bisa dilihat bahwa artinya ada cabang etil di nomor 3, kemudian ada cabang metil, ada 3 cabang metil di nomor 2, dan nomor 5. Kemudian heksana. Heksana adalah rantai utamanya, yaitu rantai terpanjang. Jadi rantai terpanjang atau rantai utama itu tidak mesti harus rantai lurusnya. Jadi bisa jadi rantainya bisa belok, dalam artian bukan rantai lurusnya ya. Intinya adalah rantai utama adalah rantai terpanjang, dan penomoran dimulai dari ujung yang dekat dengan cabang.
Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Ya, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu isomeri alkana. Apa itu isomer? Isomer itu adalah senyawa kimia dengan rumus molekul yang sama dan dengan rumus struktur yang berbeda. Isomer itu ada beberapa, ada isomer struktur atau rantai. Senyawa karbon punya rumus molekul yang sama tetapi rumus strukturnya yang berbeda. Contohnya, lihat yang samping kiri dengan samping kanannya. Di situ lihat jumlah C-nya ada berapa? Ya, yang samping kiri jumlah C-nya ada 4, hanya ada 10. Yang samping kanan juga sama, C-nya ada 4, hanya ada 10. Perbedaannya adalah rumus struktur. Jadi rumus molekul itu yang C-nya ada 4, hanya ada 10. Jadi rumus molekul itu molekulnya C4H10. Rumus strukturnya yang seperti kalau Ibu bisa bilang ini seperti tulang ikan ya. Jadi rumus strukturnya berbeda. Oke, selanjutnya perhatikan tabel berikut. Di sini ada jika jumlah atomnya 4, 5, 6, 7, 8 sampai 20, maka rumus molekulnya bisa pakai tadi rumus jadi untuk mencari rumus molekul, kalau sudah tahu jumlah atom C-nya, pasti bisa lihat, bisa menghitung jumlah menentukan rumus molekulnya. Di situ ada C-nya, jika C-nya sama dengan 4, nah, maka berapa hanya? Kita masukkan saja di rumus umum. CnH2n tambah 2. Berarti C-nya 4, hanya 10. Oke, selanjutnya sifat-sifat senyawa alkana. Parafin atau kurang reaktif. Semakin panjang rantai karbonnya, rumus struktur tadi ya, semakin banyak C-nya, atom C-nya yang baku sambung, maka semakin berkurang kereaktifannya. Artinya dia tidak reaktif, tidak mudah bereaksi. Nah, selanjutnya pada suhu kamar yaitu 25 derajat Celcius, C1 sampai C4 berwujud gas, C5 sampai C17 berwujud cair, dan C8 Cn berwujud padat. Kelarutan dalam air, semua hidrokarbon sukar larut dalam air dan lebih mudah larut dalam pelarut non-polar. Jadi air itu pelarut polar, tetapi CCl4 atau kloroform itu senyawa non-polar. Oke, selanjutnya titik didih dan titik lebur. Ini masih sifat alkana ya. Titik didih dan titik lebur lebih rendah, relatifnya lebih rendah. Semakin banyak atom karbon atau semakin panjang rantai karbonnya, maka tinggi titik didihnya semakin tinggi juga titik didih dan titik leburnya. Bisa dilihat tadi dari wujudnya ya, dia kan dari semakin sedikit C-nya, dia wujudnya gas, kemudian cair, kemudian padat. Jadi semakin wujudnya itu padat, otomatis titik didihnya lebih tinggi daripada yang cair. Oke, selanjutnya. Oke, sekarang kita lihat contoh isomer dari senyawa alkana. Di sini ada heksana, kemudian 2 metil pentana, 3 metil pentana, 2 dimetil butana, dan 2 dimetil butana. Nah, di sini bisa dilihat berapa jumlah atom C-nya. Ada 6. Jadi 6, kalau atom C-nya 6 maka namanya heksana. Kalau atom C-nya 1, ya metana, propana. Kalau propana? Ya 3. Jadi metana, terus etana 2, propana 3, butana 4, dan seterusnya. Lihat di situ heksana memiliki titik didih 69, titik leburnya minus 95. Nah, semakin panjang atau semakin banyak cabangnya, maka titik didihnya akan semakin berkurang. Titik leburnya juga akan sedangkan titik leburnya akan semakin tinggi, artinya semakin minus dia titik leburnya. Semakin minus, artinya dia titik leburnya itu suhunya semakin rendah, titik didihnya semakin rendah juga. Jadi
akan tidak terlalu reaktif ketika dia sudah memiliki cabang. Oke, kegunaan dari senyawa alkana bisa digunakan sebagai bahan bakar, kemudian pelarut, sumber hidrogen, pelumas, bahan baku industri, dan bahan baku sintesis senyawa. Jadi alkana ini adalah komponen utama dari gas alam dan minyak bumi. Jadi senyawa alkana ini banyak kita lihat di kehidupan sehari-hari, mulai dari gas yang biasa kita gunakan untuk sebagai bahan bakar, terus bensin, terus jalan aspal yang kita lewati, itu semua adalah senyawa hidrokarbon. Nah, tapi itu dengan wujud yang berbeda-beda. Ada yang cair, ada yang gas, ada yang padat. Ya, itu tergantung dari titik didihnya, dari jumlah atom C-nya. Nah, reaksi-reaksi senyawa alkana ada 3 ya. Ada yang pertama reaksi pembakaran. Kalau alkana dibakar, hasilnya akan selalu sama, yaitu ada karbon dioksida dan ada air. Yang berbeda adalah nanti jumlah karbon dioksidanya dan jumlah airnya tergantung dari dari jumlah atom C. Senyawa alkana apa yang direaksikan. Misalkan C3H8. C3H8 adalah propana, direaksikan dengan oksigen, hasilnya 3CO2 dan 4H2O. Yang kedua, reaksi substitusi. Apa itu reaksi substitusi? Reaksi substitusi itu reaksi penggantian atom H oleh atom atau gugus lainnya. Contohnya di situ ada CH4. Hanya ada 4. Hanya 1 kemudian diganti dengan Cl. Makanya di situ CH-nya hanya tinggal 3. Kemudian Cl-nya masuk jadi CH3Cl ditambah HCl. Kemudian yang ketiga, reaksi perengkahan atau cracking. Ya, ini reaksi pemutusan rantai karbon menjadi potongan-potongan yang lebih pendek. Misalnya di sini C-nya C4H30. Karena terlalu panjang atau rantai karbonnya, maka dibagi. Jadi C-nya 7H16 dan C-nya 7H14. Oke, sekarang latihannya. Yang pertama, tentukan rumus umum dari senyawa alkana N sama dengan 7. Jadi maksudnya ini bukan rumus umum ya. Silakan diperbaiki nanti rumus molekulnya. Kalau Cn-nya sama dengan 7. Dan seterusnya. Baik, demikian untuk hari ini. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.